Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga hari ini kalian tetap sehat dan semangat ya. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tema 7, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mempelajari mengenai teknologi sandang, kita cari tahu dulu yuk, apa sih itu sandang? Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya. Contohnya adalah baju dan celana. Sandang merupakan salah satu kebutuhan utama atau primer manusia. Pakaian orang-orang zaman dulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian orang zaman dulu sangat sederhana. Satu pakaian digunakan untuk berbagai keadaan. Seiring berkembangnya zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang dengan menggunakan bahan dasar lain, seperti kapas, sutra, dan lain sebagainya. Sekarang kalian lihat gambar Udin dan teman-teman. Mereka semua memakai pakaian. Nah, pakaian yang Udin dan teman-teman pakai merupakan hasil dari teknologi sandang. Jadi, teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih nyaman ketika digunakan. Bahan baku sandang terdiri dari dua macam. Yang pertama, bahan baku alam atau berasal dari alam. Contohnya, kapas, bulu domba, dan ulat sutra. Yang kedua adalah bahan baku sintetis atau bahan buatan. Contohnya seperti polister, nilon, dan spandek. Kapas dapat diolah menjadi kain. Kain tersebut dikenal dengan nama kain katun. Kain katun menyerap keringat dan tidak berbulu. Kain katun juga sangat nyaman untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Selain kapas, ada juga bulu domba. Bulu domba merupakan bahan baku pembuatan kain wol. Kain wol memiliki tekstur lembut, ringan, tidak keras saat dipakai, dan memberikan kehangatan pada si pemakai. Bulu domba biasanya digunakan untuk pembuatan pakaian hangat atau sweater. Selanjutnya, ulat sutra. Ulat sutra yang berubah menjadi kepompong dapat kita olah menjadi kain. Kain tersebut memiliki tekstur yang mulus dan lembut. Pada saat terkena cahaya, kain ini berkilauan. Nah, sekarang kita akan mempelajari proses pembuatan pakaian. Pembuatan pakaian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, secara tradisional. Proses pembuatan pakaian secara tradisional dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan manusia. Waktu pengerjaannya relatif lama dan jumlah hasil produksinya terbatas. Proses pembuatan pakaian secara tradisional yang pertama adalah bunga kapas diambil dari pohon kapas. Selanjutnya, bunga kapas dipintal, yaitu mengubah kapas menjadi benang. Proses yang ketiga adalah menenun, yaitu proses mengubah benang menjadi kain. Setelah menjadi kain, selanjutnya adalah pembuatan pola, yaitu kain dipotong sesuai ukuran pakaian yang akan dibuat. Setelah pembuatan pola selesai, langkah selanjutnya adalah menjahit, yaitu proses penyatuan kain yang sudah dipotong menjadi baju utuh. Pada proses pembuatan kain secara tradisional, mesin jahit digerakkan dengan menggunakan kaki. Proses pembuatan pakaian yang kedua adalah dengan cara modern. Proses pembuatan pakaian secara modern dilakukan dengan bantuan mesin. Semua tahap pengerjaan, mulai dari pemintalan, menenun, pembuatan pola, hingga menjahit,
dilakukan dengan bantuan mesin, sehingga pengerjaannya relatif lebih singkat dibandingkan dengan cara tradisional. Jumlah produksinya pun sangat banyak. Jadi, manfaat dari teknologi sandang antara lain, pertama, waktu produksi menjadi lebih singkat. Kedua, jumlah hasil produksi meningkat. Yang ketiga, ditemukannya bahan baku pembuatan pakaian yang lain. Yang keempat, pakaian memiliki motif yang lebih bervariasi. Anak-anak, kita sudah tahu ya manfaat dari teknologi sandang. Kita juga sudah mempelajari proses pembuatan pakaian. Tapi, apa kalian sudah tahu apa sih fungsi dari pakaian yang kita kenakan itu? Fungsi dari pakaian yang kita kenakan adalah untuk melindungi diri kita dari cuaca panas dan dingin. Juga bisa melindungi kita dari gangguan serangga atau gesekan dari benda asing. Fungsi lain dari pakaian adalah sebagai identitas diri atau status gender. Perempuan biasanya memakai rok dan gaun, sedangkan laki-laki memakai kemeja dan celana. Fungsi lain pakaian antara lain sebagai simbol budaya. Setiap daerah memiliki pakaian masing-masing. Misalnya, di Jawa Barat, pakaian adatnya adalah kebaya, juga baju pangsi. Nah, fungsi lainnya adalah sebagai baju profesi. Contohnya, profesi kalian adalah sebagai siswa. Siswa memakai pakaian atau seragam sekolah. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah memahaminya? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.